Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatina wa bayyana nabiyyi muslim. Syadasan min sadatina wa imatina sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Jami'an badrin sa'ad bin Amr sallallahu. Syadillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Senjami al-Madin Syabih Malikiana yang berjaya Anak khusus Nina Andina semua wajah saya Syadillahirrahmanirrahim Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah jami masyayikhina wa masyayikhihim wa ma'alimina Amin Anak khususnya Syadillahirrahmanirrahim Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu Ihdinash shiratal mustaqim. Baik, kita akan lanjutkan kajian Fathul Qorib kita setiap malam Rabu biasanya, tapi beberapa minggu terakhir ini kalau malam Rabu ada sedikit kesibukan, jadi ditunda malam Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nabbir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ilmihi fid dharain amin. Faslun fit tayammum. Kemarin kita sudah membahas tentang tayammum, berikut syarat-syaratnya. Sekarang wa faraiduhu arba'atu asya'a. Sekarang kita akan menjelaskan fardunya tayammum, berikut sunnah-sunnahnya. Adapun beberapa fardunya tayammum arba'atu asya'a ialah ada 4 hal. Ada 4 sesuatu. Ahaduha salah satu arba'atu asya' tadi ialah an-niyatu niat. Jadi fardunya tayammum, yakni rukunnya, ini masuk rukun, itu niat. Berarti kalau kalian tayammum enggak niat, itu enggak sah. Ini Imam Syafi'i ya. Kalau selain Imam Syafi'i enggak. Wa fi ba'din nusakhi dan ialah tetap dalam sebagian redaksi arba'u khisalin, adapun lafaz arba'u khisalin. Jadi tadi kan arba'atu asya'ah wa faraiduhu arba'atu asya'ah. Di redaksi yang lain enggak pakai arba'atu asya'ah, tapi arba'u khisalin. Niatul fardhi. Yang pertama niat fardu. Ini maksudnya arba'u khisalin, terus niatul fardhi. Yang tadi kan arba'atu asya'a ahaduha an-niyatu. Nah, gitu. Fa innawa, kalau seseorang itu fa innawa, maka jika berniat al-mutayammimu, siapa orang yang bertayamum, al-fardhu, kepada fardu, salat fardu atau yang fardu, ibadah yang jenisnya fardu, al-fardhu wa nafla, dan berniat tayamum untuk ibadah yang sifatnya sunnah, istibahahuma, maka orang tersebut mendapatkan kebolehan keduanya. Maksudnya begini,
Marsahli tayamum. Nawaitu tayammumah uh, nawaitu istibahata. Nah, ini. Hmm, ini ada di bajurinya. Misalnya Marsahli tadi niatnya apa namanya? Niat untuk sholat fardu. Contohnya nawaitu istibahata fardhi sholati. Nah ini. Qaluhu al fardu wan naflah. Ai istibahatahuma ka ayyakula ini. Nawaitu istibahata fardhi sholati wa nafliha. Nah ini. Mas Ali niat saya tayamum karena bahasa bahasa Maduranya niat kaula tayamum untuk nyupre oleh nah apa jong fardoh ben apa jong sunat. Kalau orang berniat begitu, niatnya untuk ibadah yang fardu dan sunat, maka orang itu memperoleh kebolehan keduanya. Artinya gini nak, kalian tayamum, satu tayamum itu bisa digunakan untuk sholat fardu dan bisa digunakan untuk sholat sun atau baca Al-Quran atau hal-hal sunnah yang lain. Kalau niatnya seperti tadi. Awil fardu fakot. Atau niatnya cuma niat sholat fardu saja. Nawaitu istibahatal fardi. Gitu saja. Istibaha ma'ahu an-naflah. Maka kalau demikian, maka boleh orang itu memperoleh e, diperbolehkannya ke farduannya dan juga ibadah sunnahnya. Gini, kalau orang itu niatnya cuma untuk sholat fardu saja, otomatis sholat sunnahnya ikut. Atau langsung diniati ketika tayamum, saya tayamum ini untuk sholat fardu dan sholat sunnah. Atau saya tayamum ini untuk sholat fardu. Kalau begitu, sholat sunnahnya juga ikut. Ya otomatis wa sholat al jenazati aidon, termasuk juga sholat jenazah. Sholat jenazah itu di sini dihitung sunnah. Misalnya kalian tayamum tadi subuh, boro-boro ada orang meninggal, kemudian disolatkan jam 9 pagi. Kalian belum hadas, belum kentut, belum nyentuh, belum uh, buang air kecil. Itu kalian boleh sholat jenazah tanpa harus wudhu atau tayamum lah lagi. Kalau ini tayamumnya kan kemarin apa namanya syarat-syaratnya sudah, syarat-syaratnya tayamum harus apa tidak ada, kalau tidak ada air gimana, kalau sakit gimana. Awin naflah fakot lam yastabih ma'ahul fardhu. Kalau misalnya orang itu niatnya untuk sholat sunnah saja, ya itu nggak boleh dibuat sholat fardu. Misalnya sekarang udah tahu zuhur, lalu holis tayamum. Saya niat tayamum nawaitu istibahatan nafli. Saya niat tayamum karena untuk memperoleh diperbolehkannya melakukan ibadah yang sunat. Ambil Al-Quran misalnya jatuh, tayamum dia karena nggak bisa wudhu misalnya atau nggak ada air. Kemudian nulis mau sholat duhur, kan sekalian duhur. Itu nggak boleh karena tadi niatnya hanya untuk ibadah-ibadah sunnah. Nah, kalau orang itu niatnya untuk ibadah wajib, otomatis sunnahnya ikut. Tapi kalau niatnya untuk ibadah sunnah, yang wajib nggak ikut.
Wa kadza, dan begitu juga lam yastabih ma'ahu al-fardhu, tidak sah, tidak di orang itu tidak mendapatkan kebolehannya eh, sholat fardu kalau niatnya cuma untuk sholat sunnah. Launawas sholata, kalau orang itu niat untuk sholat, niat aja kalau untuk apa jeng to bahasana niat kaula atayamum sopajo oleh apa jeng. Ini nggak boleh ini, nggak nggak boleh. Maksudnya nggak boleh sholat fardu. Soalnya sholat banyak, bodo sholat fardu, bodo sholat sunnah, fardu ain, bodo fardu kifayah. Nah, maka kalau niat kaula atayamum karena nyupre oleh nefejem, niatnya cuma begitu, maka tak boleh tayamum yang begini ini tidak boleh dipergunakan untuk sholat wajib. Nah ini paham ya, paham. Saya ulang, saya ulang. Pakai bahasa kalian saja. Fardun tayamum itu berdempak kena. Bede paham? Bermanfaat. Pertama niat. Niat ria, macam-macam. Mun orang ja tayamum niat untuk apa jong fardu ben apa jong sunat. Maka lewat dua artena oleh apa jong fardu, marji oleh apa jong sunat. Oleh maca Quran, oleh apa-apa ya. Yang penting melakukan ibadah-ibadah muntayamum mah niat untuk fardu bareng sunat. Contohnya kalau itu nawa itu istibahatal fardi wa nafliha. Wis. Nomor dua, orang dia niat untuk apa jeng fardu to. Dia munda iya. Apa oleh orang ria ngelakoni bareng sunat? Oleh iya. Karena ketika niatnya yang memberi untuk bajong fardu, sunat otomatis noro. Nomor telo, orang dia niat tayammum maka untuk sunat. Misalnya nggak gelek holis kingal Al-Quran ya. Oh tabak apa jeng sunat? Oh apa jeng sunat? Duha. Para kalau belas. Oh ini enggak lain. Apa jeng sunat hajat? Kalau setengah hitung siang. Allahu Akbar. Lakar saat tayammum untuk apa jeng hajat? Baru enggak. Aduh kok kita apa jeng duhur aku. Apa jeng duhur? Pakai tayammum meriah. Tak boleh. Kau tuh tayammum boleh. Sekarang paham ya? Otabu orang dia niat dito, niat kaulah tayamum untuk apa jeng? Tak sepuluh apa jeng sunat, otaba apa jeng fardo. Meningari di rumah, tayamum seingari tak oleh kebe bejeng fardo. Cukup bejeng son. Polanan tak sebut gila untuk bejeng apa? Kotus jelas. Bejeng fardo apa bejeng son? Nah, sesebut sesalpa iya. Niat kaulah tayamum untuk bejeng fardo. Noro kapi son. Nah, begitu ya. Paham ya kalau bahasa pelayan gini kan paham. Wah, keren. Apa kita pakai bahasa itu saja? Lo torok selain tak ngerti. Yang penting kita ya, yang di luar sana. Bukono. Ah, ya. Wajibu lanjut. Wajibu dan wajib kornun niati tayamum. Apa wajib? Siapa yang wajib? Ya orang yang hendak tayamum. Apa itu kornun niati tayamumi binak litrobi lil wajhi wal jadain. Niatnya orang yang tayamum itu bersamaan binak litrobi dengan memindahnya debu untuk wajah dan tangan. Jadi begini, kalau orang berwudu, mun orang wudu kan mun awu niat nampun ketika inda awali ghuslil wajhi. Ketika air pertama kali menyentuh bagian wajah. Muntahemum deh ya. Jadi niat nawaitu nawaitu tayammuma listibahati sholati. Nah, kalau kayak gini ini kayak tadi itu nggak boleh wajib. Nawaitu istibahata sholatil fardhi. Misalnya. Nawaitu istibahata sholatil fardhi wa nafliha. Atau begini,
Atau nanti di sunahnya disebutkan yang bagus bagaimana. Harus begini ya, bersamaan dengan itu mindah tangan dan mindah debu ke muka dan ke tangan. Wastidamatu hadhihi niyati ila masyi syai'in minal wajhi. Dan tetapnya niat ini ila masyi syai'in sampai orang itu mengusap sesuatu, artinya anggota yang untuk ditayamumi minal wajhi dari wajah. Jadi maksudnya ketika kalian itu istadamah itu melanggengkan niat aku tuh pakuna niat kalau tayamum, itu harus niat pakun niat begini, tapi ini yang doif, misalnya nggak begitu ya nggak apa-apa ya. Jadi tak boleh kakek itu setelah tayamum pak niat keluar dari tayamum, itu nggak boleh. Walau ahdatsa, seumpama orang itu hadas. Siapa yang hadas? Orang ya yang tayamum. Ba'danak liturobi, setelah mindah debu. Ini lam yamsah bidzalika at-turabu bal yanqulu ghairuh. Ini. Walau ahdasa, seumpama orang itu hadas, bekentut lah, keluar angin. Ba'danak liturobi, setelah mindah debu. Gini, kan kakek tayamum mereka. Tayamum. Pana tayamum kan amar niat ya. Amare aniat. Kilo ngusap mur ya. Pas keluar angin. Ini salah. Kalau tahu apa lah, set kayak begitu. Are kan kilo nyeting nih kena. Dia mau munda iya. Iya munda iya ita usah terosaki. Tak usah terosaki. Tak usah terosaki. Artinya tak usah terosaki, iya betal ya. Ngalak debu salah. Ngalak debu boleh, aniat boleh. Maksudnya dia iya. Paham ya? Paham. Kakek paham sih. Misalnya Rasul. Misalnya kakek ya. Atau emom. Pas tinggi sebuah bona. Kilo deh iya. Arya terus aki deburi sapaki. Apa nampu tahu sapaki. Aniat boleh ngalak debu sanyar. Silpa. Nih, ngambil yang baru, nggak boleh diteruskan ini, nggak boleh diteruskan. Nah ini paham ya, kalau bahasa Indonesia kan itu kok nggak paham ya, ini kalian itu, aduh, palang undek ya, padahal ini bahasa nasional. Ya, wasani, adapun yang nomor 2, wasalisu dan yang nomor 3, ini rangkap nomor 2 dan nomor 3, mashul wajhi wa mashul yadaini, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Ma'al mirfaqo ini ya tentunya sampai ke sikut. Wa fi ba'di nusakhil matni, dalam redaksi yang lain itu bukan ma'al mirfaqo ini bahasanya, tapi tulisannya, tapi ilal mirfaqo ini pakai ilah. Jadi mashul wajhi wa mashul yadaini ilal mirfaqo ini begitu. Kalau di sini kan ma'al mirfaqo ini. Ya pada juga nah. Pada wayakunu, dan ada apa mashuhuma, ngusapnya keduanya bidor betai, maksudnya ngusap wajah dan tangan bidor betai ini dengan 2 pukulan, 2 pengambilan debu. Maksudnya dia yang nak mun atayemumah untuk muah bentanang renam pundu kali ngalak debu nah benih sekalian pah untuk muah, pah untuk tanang benih dia iya. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Harus 2 kali pukulan, 2 kali ngambil debu.
walau wadu'ah yadahu ala turabin naimin fa'alika biha turabun min ghairi darbin kafa. Seumpama orang itu meletakkan yadahu tangannya ala turabin naimin, meletakkan tangannya di atas debu yang halus, debu ini alosah. Fa'aliko, kemudian nempel biha pada tangannya itu apa turabun debu min ghairi darbin, tanpa dia itu ngambil kafa cukup dele kena artena dengan bahasa bidorba ini harus sama itekat takar sama dia etoko lagi harus begini, memang ada agak ditekan begini, jadi nggak boleh kalian tayamum cuma begini pelan sabar tok tangan. Ya, ini ya bukan begitu maksudnya, bukan tidak boleh, maaf, bukan tidak boleh, bukan begitu bahasa ini. Tapi kalau misalnya debunya sangat halus sekali, debu saja kacu biasa, nah, tahu kan? Atau di spion motor kalian itu kan tidak ada debunya, kan halus itu. Tanpa diginikan, itunya nempel, apanya? Debunya nempel, tanpa apa dia? Launan, nempel. Ini kan tak berdiri kena min ghairi darbin. Gimana ini? Apa boleh begitu? Itu kafa. Sudah dianggap cukup. Misalnya di buku kalian yang disampul, saya buka sampai 2 tahun, kan punya debu nah. Kayak dari tanah. Sabe. Lo beda ya? Tapi nyeting to tak tekan. Lalu ada nempel di tangannya. Ini cukup. Artinya sudah sudah apa namanya dianggap cukup, boleh maksudnya. Nah, yang nomor 2 dan 3 tayamum itu ngusap wajah dan ngusap tangan. Warabi'ah, adapun yang nomor 4 at-tartibu ialah urut, yaitu urut. Yang urut itu gimana? Basuh muka dulu baru basuh maaf bukan basuh. Ngusap muka dulu baru ngusap tangan. Jangan dibalik. Kalau dibalik tidak sah. Fayajibu maka wajib apa takdimu mashil wajhi ala mashil yadain. Mendahulukan, maka wajib mendahulukan mengusap wajah terhadap mengusap tangan. Jelas lah. Tak boleh tangan dulu ya. Harus wajah dulu. Sawa'un tayammama an hadatsin asghara au akbar. Sama saja orang itu tayamum untuk hadas kecil. Hadas kecil itu ya hadas asghar ya hadas kayak wudu itu, au akbar atau hadas besar. Hadas besar itu kayak mandi junub, nifas, haid ya. Itu tetap baik tayamum jenis apa-apain tak oleh aja tananga kade nampun muanaka kade walau tarokah, seandainya orang itu meninggalkan at-tartib terhadap tak tertib, tidak muwajah dulu tapi kaki dulu, lam yasihha, tayamumnya tidak. Wa amma akhdhu turabi, adapun mengambil debu di wajhi pada wajah wal yadaini dan kedua tangan, fala yustaratu fihi tartibun, tidak disyaratkan tertib. Mun ngala abu kena tak kotu tartib. Tau ngala abu, ngala anggil aja. Sekarang kade, kacir kade. Tidak begitu. Tak harus tertib langsung. Falau doroba, bahkan seandainya orang itu mengambil debu biyadahi dengan tangannya, daf'atan sekaligus, ala turabin terhadap debu, wa masaha biyaminihi wajhahu, wa biyasarihi yaminahu jaza. Dan kemudian, misalnya orang begini ya,
orang itu ngambil debu dengan kedua tangannya bersamaan. Kemudian orang itu masaha biyaminihi, mengusap dengan tangan kanannya wajhahu terhadap wajahnya. Gini. Wa biyasarihi yaminahu. Kemudian mengusap dengan tangan kirinya terhadap tangan kanannya. Jaz, boleh. Ngerti kan? Saya sekarang translate ke bahasa kalian. Ini palang. Palang, palang. Napun transidukan. Ngerti sun, ngerti sun. Re, misalnya orang tayamum langsung sekali pukul. Tangan sekanan untuk ngusap muah, tangan sekacer untuk ngusap tangan. Dere-dere mah oleh. Karena untuk ngalaan debu tak harus tertib. Le bang dere mau sekacer bang dere bang. Ya ngalah boleh dul me repot. Paham? Nah, ya, yang penting ya harus paham. Nah, tak paham ya kita ulang atau putar lagi rekamannya. Ini yang begini nih, Bo. Boleh. Ini syaratnya fardonya tayamum. Wa sunanuhu. Sekarang selesai ya. Selesai bab tayamum. Bab fardonya tayamum. Ada yang ditanyakan? Atau nanti kita diskusikan. Wa sunanuhu dan sunahnya tayamum, ayat tayamumi salah satu asya'a itu ada 3 hal. Kalau sunahnya tayamum ada 3, ada 3. Wa fi ba'di nusahil matni salah sufi solin. Dalam redaksi yang lain bukan salah satu asya'a tapi salah sufi solin. Yang pertama atasmiyah. Jelas ini tasmiyah. Tasmiyah itu baca bismil karena ada hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto terlepas terpisah terputus dari rahmat Allah. Jadi menata yang mama orangnya sunat mati bismil. Takdimul yumna dan mendahulukan yang kanan minal yadaini dari kedua tangan alal yasari daripada meninggalkan yang kiri atas yang kiri minhuma dari maksudnya sunat munate munjia muntanang ngusap sekanan kade benih kace jelas lah wa taqdimul a'lal wajhi ala asfalihi dan sunnah juga mendahulukan bagian wajah yang paling atas daripada yang bawah. Jadi gini nak, sunnah tayamum pertama baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makade sekanan, mun tanang reh di tangan kade. Dia rumah cara nah dia. Kemarin sudah ya. Terus muah, mun muah dia rumah, muah aja sebagus di atas dia. Dia jeling-jeling. Sebagus. Atau begini. Tapi yang bagus, yang baik memang dari atas ini. Cukup. Tahu sakit, deki kan tak rata bang. Tak usah. Kamu naik coba deh ya. Udah kena. Lupa baru menulis skincare. Pak, baru skincare saya. Menisul panik salima, baru pada cila, baru. Kita asa aja meni debu. Tas. Nah, ngerti? Nah, ini sunnahnya baca bismillah, kemudian mendahulukan tangan yang kanan. Mun muah itu ngusap di atas. Wal muwalatu nomor telok yang nomor 3 sunahnya wudu itu muwala. Apa muwala? Jilidu bergegas. Wasaba kok maknahu fil wudu'i. Dan sudah dijelaskan maknanya muwala tadi di dalam bab wudu. Wa baqiya li tayammumi sunanun ukhra mazkuratun fil mutawwalati minha. Dan masih banyak terdapat sunnah-sunnah tayamum yang lain mazkuratun yang disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab yang panjang keterangannya. Minha di antara sunat asli kena sunat tayamum lo karo telur ya banyak kitab-kitab selain
Di antara si banyak gele serta sebut di dina ya. Naz'ul mutayammumi khotamahu. Re. Sunat orang saat tayamum di muka selong. Buka selong. Takok mun atau mumpah tepak keteng lepas norok koleng ada bahas rabe. Wis. Ya, sunat. Sunat. Muka apa? Muka selo. Di mana? Fi darbatil ula, pada pukulan pertama atau pengambilan debu yang pertama. Pengambilan debu pertama untuk ngusap apa kena? Muah. Maka sunat buka. Amma tsaniyatu fayajibu nas'ul khotami fiha. Mun pukulan yang nomor 2 ngalak debu nomor 2 selori wajib buka. Wajib buka. Apa nih wajib buka? Mun si pertama nih kalau sunat. Mun salah kedua wajib buka. Apa kira-kira? Kenapa cincin itu kalau usapan pertama, pukulan pertama ke debu itu sunnah dibuka. Sedangkan kalau pukulan yang kedua untuk tangan itu wajib justru. Kalau nggak dibuka, nggak sah tayamum. Kenapa? Ada belis? Karena kalau pakai cincin, tak tepat terhalang cincin kulitnya ini. Gitu aja kok lama mikirnya yang ciwi-ciwi ini. Masya Allah. Jadi rumor lebih cerdas cowok cewek daripada cowok sekarang selesai sudah. Kan? Selesai. Buktinya cowoknya yang lebih cepat. Malam ini, besok iya tak. Ya, kalau pertama, kenapa cincin ini harus wajib dibuka ketika untuk pukulan yang kedua? Karena pukulan yang kedua ini, pengambilan debu yang kedua ini untuk mengusap tangan. Kalau sampai ada cincin, maka akan terhalang debu ini masuk ke kulit. Jadi begitu. Paham? Walladhi yabtulu tayammum masalah satu asya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai di sini dulu kajian kita. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, kita diskusikan setelah ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fi'ila wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.